Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilud dalili jeung ari hasilna dalil, kesimpulan dalil. Eta antang ula yen ngucap anjeun idza lam yajib. Kana lafaz idza lam yajib di mana-mana, idza lam yajib di mana-mana, lam yajib teu wajib lahu pikeun Allah. Naon al-baqa'u sifat baqa diangkana kurekaan yen bukti Allah eta ya juzu wenang alaihi ka Allah naon al-adamu adam eueuh nyata adam lahik ditungtungan ku eueuh lantapa maka nerima sepi anhu ti Allah naon al-kidamu kidam lain dina wal kidamu jeung ari kidam eta layasihu teu sah naon intifa'uhu nerima sepi na itu kidam anhu ti Allah ta'ala bari mahalu Allah lid dalili karena dalil al mutaqaddimin nutipayun bata maka tumetep lahu pikeun Allah naon al baqa'u baqa wa idza sabata jeung di mana-mana tumetep jeung di mana-mana tetap lahu pikeun Allah naon al baqa'u baqa istahala maka mustahil alaihi ka Allah naon turuwul adami anyar gitu. Anyar eueuh tegasna adam lahik ai tegasna alfana ufana alladzi anu wa anu ari itu lazi eta bidul baqoi lalawanan sifat baqo ya. Jadi kesimpulan tina dalil anu di luhur, dalil ada tiga, ada dua. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali, dalil global, dalil deet. Contoh seperti Allah wujud, Allah ada. Mana dalilnya? Adanya makhluk. Adanya makhluk itu dalil ijmali. Ada lagi dalil tafsili. Dalil tafsili dalil yang mendetil, dalil yang perlu penjabaran dalam. Seperti tadi, mana dalil adanya Allah, yaitu adanya makhluk. Kenapa makhluk bisa jadi dalil akan adanya Allah? Sebab makhluk ini tadinya tidak ada, kemudian ada. Tidak mungkin dari tidak ada jadi ada dengan sendirinya. Terus bahwa makhluk ini adalah barang imkan, barang mungkin. Di mana barang mungkin maka di saat ada dan tidak adanya itu sama. Terus sampai ke dasar-dasarnya. Nah, itu dalil tafsir. Dan hukum mengetahui dalil, kalau dalil ijmali hukumnya wajib. Dalil tafsili hukumnya enggak wajib. Wajib ain maksudnya. Jadi wajib kifayah dalil tafsili. Kalau dalil ijmali wajib ain, kewajiban setiap manusia.
Kalau dalil tafsili cukup kalau ada yang tahu, maka yang tidak tahu tidak berdosa. Maka santri harus tahu dalil ijmali maupun dalil tafsili. Dan sumbernya dalil ada dua, satu berdasarkan Al-Quran Al-Hadits yang disebut dalil naqli. Nakola yang nakola pindah, maksudnya boleh dari Quran maupun hadis. Kemudian dalil akli menurut akal gorizi. Nah, dalil. Bahkan dalil itu merupakan bagian daripada makrifat. Idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Pamanggi anu pasti anu teu mangmang deui anu akur jeung buktina nu timbul tina alasan, harus ada dalil. Maka kalau iman yakin ke Allah tidak berdasarkan dalil disebut iman taklid. Iman taklid maka diperdebatkan oleh ulama ahli tauhid. Menurut pendapat kaul Imam Sanusi dan Ibnul Arabi masih dihukuman kafir walaupun sholat ya. Sebab nanti sholatnya pun dia tidak begitu yakin 100% kepada Allah gitu. Cuman kata batur we. Bukan tidak yakin, jadi kurang dalam keyakinannya itu seperti biasa-biasa. Berbeda dengan orang yang tahu dalil, dia akan benar-benar yakin. Sedangkan kepada Allah harus bulat yakinan. Yakinnya harus bulat, jangan peang, lonjong. Nah, dengan dalil itu akan menjadi bulat gitu. Tapi menurut jumhur ulama tetap dihukuman mukmin. Hanya saja orang yang mampu untuk berpikir kalau tidak tahu dalil maka berdosa. Tapi orang yang sudah lemah berpikir seperti sudah tua, aki-aki, nini-nini, kalau ngaji baraho, bubar poho, bubar lupa, nah nggak doraka. Kenapa itu nggak dosa? Waktu mudanya ya bisa jadi sadarnya udah tua, bisa jadi tahu Islamnya itu baru-baru karena tinggal di pedalaman, nah, gitu. Jadi dalam menyikapi dalil, ya, ulama terbagi menjadi dua kaul. Dan kesimpulan dalil daripada sifat baqa antakula idza lam yajib lahu al-baqa'u bi an kana yajuzu alaihi al-adam. Jikalau Allah tidak wajib bersifat baqa kekal abadi, la akhiralahu, tidak ada akhirnya bagi Allah, tidak ada ujungnya bagi Allah. Bi angkana yajuzu alaihil adam,
gambarannya seperti sah-sah saja atau bolehkah Allah terkena dengan adam lahik, terkena dengan fana, terkena dengan hilang, terkena dengan tidak ada, terkena dengan mati? Kalau Allah tidak bako, berarti Allah itu akan terkena dengan adam lahik, terkena dengan tiada, terkena dengan hilang, terkena dengan rusak, terkena dengan fana. Lantafa anhul kidam, maka sudah barang pasti Allah itu tidak kidam. Arti kidam tidak ada permulaan. Karena setiap sesuatu yang kidam pasti bako. Setiap sesuatu yang tidak ada permulaannya pasti tidak ada akhirannya. Tapi barang yang tidak ada akhirannya belum tentu kidam. Ya. Setiap anu kidam pasti bako. Tapi tidak setiap yang tidak ada akhirnya itu kidam. Contoh, Allah kidam, maka pasti Allah itu bako. Dan setiap yang tidak ada akhirnya belum tentu kidam. Seperti surga, neraka. Pan surga mana? Langgeng, abadi, khalidina fiha abadan. Ya, langgeng, dari anu langgeng di dalam surga abadan selamanya. Kalau yang penghuninya abadi berarti tempatnya pun abadi, abadan. Ya, tempat lagi abadan, abadi. Banyak penghuninya abadi, tapi tempatnya tidak abadi. Kerek di mana tempatnya? Aras abadi, aras. Kursi abadi. Tapi kursi dan arasnya Allah itu ada permulaannya. Ada permulaannya. Jadi kalau Allah tidak bako, berarti Allah bakal terkena dengan adam lahik. Kan ada adam sabik, adam sabik, ada adam lahik. Kalau adam lahik ada ujungnya, adam lahik terkena dengan tiada akhirnya. Jadi kalau Allah tidak bako, maka Allah terkena dengan adam lahik. Kalau Allah terkena dengan adam lahik, diakhiri dengan tidak ada, maka lantafa anhul kidam, maka tidak ada bagi Allah sifat kidam. Berarti Allah tidak kidam. Tadi teh ada. Setiap barang kidam pasti bako. Kali-kali ente bako berarti ente kidam. Allah tidak kidam. Itu. Sedangkan wal kidamu la yasihu intifa'u anhu ta'ala. Sedangkan kidam itu tidak sah, tidak adanya bagi Allah. Artinya tidak sah. Allah itu tidak kidam. Berarti sah Allah itu kidam. Kenapa tidak sah kalau Allah tidak kidam? Lid dalilil mutaqaddimi, karena dalil yang sudah lewat bakal timbul daur dan tasalsul. Bakal timbul daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul mustahil di Allah. Berarti maka Allah bukan baru. Anahu laukana haditsan lahtaja ila muhditsin. Sebab kalau Allah baru, maka Allah butuh kepada yang muhdits. Kalau Allah butuh kepada yang muhdits, pada yang membarukan, yang menjadikan, menciptakan, membuat Allah, maka timbul daur dan tasalsul. Itu. Sedangkan daur tasalsul mustahil di Allah. Wa idza tsabata lahul baqa, dan di mana tetap bako di Allah, maka istahala alaihi turuhul adami. Mustahil
bagi Allah terkena dengan adam lahik, diakhiri dengan tidak ada. Ay al-fana urusan. Yang mana fana ini alladzi huwa diddul baqa, lawannya sifat baqo. Jadi kesimpulan, kalau Allah tidak baqo berarti Allah terkena dengan adam lahik. Kalau Allah terkena dengan adam lahik berarti Allah tidak kidam. Sedangkan tidak mungkin kidam itu tidak ada pada Allah. Berarti Allah pasti kidam. Karena dalil yang sudah lewat, yaitu kalau Allah tidak kidam bakal timbul daur dan tasalsul. Sedangkan itu mustahil. Karena mustahil maka fasabatalahu, tetap bagi Allah al-baqo, sifat baqo, kekal abadi. Wa idza sabatalahul baqo, dan di mana Allah itu baqo maka mustahil Allah kekenaan adamul lahik. Sebab kalau kena adam lahik nggak mungkin kidam, gitu. Nggak mungkin kidam. Maka mustahil Allah terkena adam lahik alias ay alfana. Dan fana ini adalah lawan daripada sifat baqo. Wallahu a'lam. Dalil Qur'an mana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wallahu a'lam.